Bagian satu ledakan awal enak ya jadi kiai. Jamaah disuruh nunggu. Suara itu menggelegar di serambi masjid, memecah keheningan maghrib Pak Broto. Dia berdiri di saf paling depan. Tangannya berkacak pinggang, wajahnya merah padam. Matanya menatap tajam ke pintu masuk. Aku, Hasan, yang sedang merapikan karpet hanya bisa menelan ludah. Tepat saat itu sosok yang ditunggu muncul, Kiai Saleh. Beliau berjalan pelan, sangat pelan. Tubuhnya yang sepuh bertumpu pada tongkat kayu sederhana. Sarungnya sedikit basah di bagian bawah. Maaf Pak Broto, maaf jamaah semua. Suara Kiai Saleh lirih, sedikit bergetar. Tari, wudhu saya batal. Harus mengulang. Kaki saya, alasan. Pak Broto memotong. Tidak ada sopan santun. Wudhu batal atau sengaja telat. Mentang-mentang paling alim di kampung ini. Jadi sholat pun seenaknya. Astagfirullah Pak. Sama saja. Sama seperti acara syukuran anak saya kemarin. Saya undang baik-baik, minta pimpin doa malah tidak datang. Apa kata tamu-tamu saya? Kiai kampung ini sombong. Aku tidak tahan lagi. Pak Broto kataku nan istighfar Pak. Ini di masjid. Kiai Saleh kemarin tidak datang karena kamu diam Hasan. Pak Broto menunjukku. Kamu itu siapa? Muridnya. Mau bela gurumu yang sudah tidak menghargai warga ini. Hah? Napas Pak Broto memburu. Dia menatap Kiai Saleh yang hanya berdiri menunduk memegangi tongkatnya. Mengajar anak-anak ingusan di serambi itu lebih penting daripada menghargai undangan saya. Kiai Saleh mengangkat wajahnya. Matanya yang teduh menatap Pak Broto. Pak Broto, kata beliau lembut. Menghargai Bapak itu hablum minannas. Mengajar anak-anak itu amanah Allah. Saya harus mendahulukan amanah. Jawaban itu. Jawaban tenang itu adalah bensin yang disiramkan ke api. Amanah atau cari muka? Hah, Pak Broto sudah. Kita mau sholat Isya, kata seorang jamaah lain mencoba melerai. Pak Broto tertawa sinis. Syalat, silakan. Saya muat sholat diimami orang yang hatinya merasa paling benar. Dia berbalik. Dia mengambil sandalnya. Dan dia melangkah pergi, meninggalkan kami. Meninggalkan Kiai Saleh, yang masih berdiri mematung. Dan meninggalkan gema kebencian. Di rumah Allah bagian 2. Luka lama ini bukan pertama kali. Kebencian Pak Broto pada Kiai Saleh sudah berkarat. Akarnya dalam aku Hasan adalah saksi hidup. Aku tumbuh besar mengaji di serambi masjid itu. Di bawah bimbingan Kiai Saleh. Dan aku melihat bagaimana Pak Broto berubah. Dulu, Pak Broto bukan siapa-siapa. Dia hanya pedagang kecil. Tapi 5 tahun terakhir bisnis propertinya meledak. Tiba-tiba dia jadi orang kaya baru di kampung kami. Rumahnya paling mentereng, sumbangannya ke masjid paling besar. Dan dia ingin dihormati. Luka lama itu dimulai setahun lalu. Saat acara syukuran yang dia sebut-sebut tadi, Pak Broto ingin pamer. Dia mengundang pejabat kota. Dia ingin Kiai Saleh satu-satunya figur ulama di kampung kami. Duduk di sebelahnya, memimpin doa, menunjukkan bahwa dia, Broto, dekat dengan ulama. Tapi Kiai Saleh tidak datang, beliau mengirimku. Dengan sepucuk surat dan sebotol madu. Maaf Nak Hasan, bilang pada Pak Broto, kata Kiai Saleh sore itu. Waktunya bersamaan dengan jadwal rutin khataman anak-anak. Mereka sudah belajar berbulan-bulan. Ini hari besar mereka. Saya tidak bisa meninggalkannya. Aku menyampaikan pesan itu, wajah Pak Broto berubah. Di depan tamu-tamunya, anak-anak, desisnya, khataman anak-anak. Lebih penting dari syukuran saya, dia meremehkan saya. Lalu aku mencoba menjelaskan. Bukan begitu, Pak. Kiai titip doa. Saya tidak butuh doanya. Potongnya, itu adalah penghinaan pertama. Baginya luka kedua. Lebih dalam, itu terjadi saat pengajian rutin malam Jumat. Malam itu, Kiai Saleh sedang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Bab tentang riya, tentang bahaya beramal tapi ingin dilihat manusia. Kata Imam Al-Ghazali, Kiai Saleh membaca kitab kuning di depannya. Amal yang paling sulit adalah ikhlas. Ada yang bersedekah, tapi hatinya ingin dipuji. Ada yang membangun masjid, tapi namanya ingin ditulis paling besar di prasasti. Aku melihat Pak Broto gelisah di saf depan. Baru minggu lalu, dia menyumbang karpet baru untuk masjid. Dan dia memastikan, semua orang tahu itu darinya. Kiai Saleh melanjutkan, bahkan, nilai yang sepuri pinjaman. Tapi dia mengambil lebih, itu riba dan dosanya. Wajah Pak Broto pucat aku tahu. Semua orang di kampung tahu. Bisnis properti Pak Broto
Berjalan di atas pinjaman berbunga tinggi. Dia rentenir berkedok koperasi. Setelah pengajian selesai, Pak Broto mencegat Kiai Saleh. Maksud Kiai tadi apa? Tanyanya dingin. Maksud yang mana Pak Broto? Ceramah tadi. Riah ribah. Kiai menyindir saya, kan? Kiai Saleh tersenyum teduh, senyuman yang paling dibenci Pak Broto. Astagfirullah, kata Kiai. Pak Broto, saya ini hanya membacakan. Wesu hanya tegayung. Ini kitab yang bicara. Ilmu ini milik Allah, bukan saya. Beliau menepuk bahu Pak Broto. Kalau Pak Broto merasa tersinggung, mungkin itu bukan sindiran dari saya. Mungkin itu hidayah dari Allah. Hati Bapak sedang disentuh. Pak Broto membeku, disentuh. Dia merasa ditelanjangi, dihina di depan umum. Sejak malam itu, kebencian itu dimulai. Kiai Saleh yang sepuh. Kiai Saleh yang telat salat karena kakinya rapuh. Kiai Saleh yang lebih mementingkan anak-anak menjadi musuh nomor 1 Pak Broto. Bagian 3. Konflik bertubi-tubi Pak Broto bergerak. Dia tidak bisa menyerang ilmu Kiai Saleh. Jadi dia menyerang medianya, dia menggunakan kekuasaannya. Sebagai donatur terbesar, suaranya didengar di rapat DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Bapak-bapak, katanya dalam rapat, masjid kita ini harus modern, harus bersih, harus tenang. Aku yang mewakili pemuda masjid sudah merasa tidak enak. Saya perhatikan, serambi masjid kita sekarang kotor. Banyak coretan, berisik, anak-anak kecil lari-larian, mengganggu orang yang mau salat. Aku berdiri. Pak Broto itu anak-anak yang mengaji, wajar, wajar. Potongnya, belajar itu bisa di mana saja, Hasan. Tidak harus di serambi. Serambi itu bagian dari masjid, tempat ibadah, bukan tempat bermain. Tapi Kiai Saleh sudah sepuh. Bentaknya, metodenya kuno. Kita harus profesional. Kalau mau belajar agama, kita panggil guru bersertifikat. Kita buat TPA modern. Bukan di serambi, tapi di ruangan khusus. Ruangannya mana, Pak? Tanyaku. Pak Broto tersenyum licik. Itu sedang kita pikirkan. Untuk sementara, demi ketertiban, kegiatan mengaji di serambi ditiadakan dulu. Ditiadakan, itu adalah vonis mati. Kiai Saleh tidak melawan. Dan beliau hanya mengangguk saat keputusan itu disampaikan. Minggu berikutnya, serambi itu sepi. Kiai Saleh mencoba memindahkan pengajian ke rumahnya. Rumah panggung kecil yang pengap dan panas. Anak-anak yang datang, dari 30, sisa 5. Orang tua mereka takut. Maaf San, kata salah satu orang tua padaku. Anak saya jangan diajak ngaji di rumah Kiai dulu, ya. Saya masih ada utang di koperasi Pak Broto. Saya takut, Depas takut. Pak Broto mengendalikan ekonomi kampung. Kiai Saleh diisolasi. Tapi Pak Broto belum selesai. Dia mulai menyebar fitnah baru. Teracun yang pelan tapi mematikan. Saya lihat-lihat, katanya di warung kopi. Kotak amal masjid kita, kok seret terus ya? Padahal jamaah ramai, aneh, dia tidak menuduh. Dia hanya memancing. Kiai Saleh kan rumahnya di belakang masjid. Dia yang pegang kunci, kata kaki tangan Pak Broto. Ah, masa Kiai begitu? Siapa tahu. Kebutuhan orang sepuh kan banyak. Buat berobat, fitnah itu menyebar lebih cepat dari api. Orang-orang mulai berbisik. Setiap kali Kiai Saleh datang ke masjid, orang-orang menatapnya dengan curiga. Kiai Saleh yang telat salat, dibilang malas. Kiai Saleh yang tidak datang undangan, dibilang sombong. Dan sekarang, Kiai Saleh yang mengabdi puluhan tahun tanpa dibayar, dituduh mencuri kotak amal. Aku menemuinya di rumahnya yang sepi. Beliau sedang menambal kitab kuningnya yang robek. Kiai, kataku, kita harus bicara. Kita harus luruskan fitnah ini. Kiai Saleh mendongak. Beliau tersenyum. Tapi matanya lelah. Hasan, katanya. Anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Biarkan saja. Tugas kita bukan menjawab gonggongan. Tapi Kiai, Allah tidak tidur, San. Allah tidak tidur. Beliau kembali menambal kitabnya. Aku keluar dari rumah itu. Hatiku hancur. Aku melihat Pak Broto melintas di depan rumah Kiai Saleh. Dia menatap ke arah rumah itu. Dia tersenyum. Puas. Bagian 4. Momen palsu. Reda sementara. Konflik itu tiba-tiba mereda. Seperti badai yang mendadak berhenti. Penyebabnya, anak Pak Broto Dimas yang kuliah di kota, diterima kerja di perusahaan minyak. Gajinya besar. Pak Broto berubah. Dia mengadakan syukuran besar-besaran. Kali ini dia tidak mengundang pejabat.
Ini hanya mengundang seluruh warga kampung. Dan dia datang sendiri ke rumah Kiai Saleh. Aku ada di sana. Menemani Kiai, kata Pak Broto. Dia menunduk. Saya minta maaf Kiai. Atas semua sikap saya khilaf, saya malu. Kiai Saleh hanya diam. Anak saya Dimas, dia yang menyadarkan saya. Dia bilang, Pak, jangan sombong. Semua ini titipan. Saya sadar Kiai. Pak Broto mengulurkan tangan. Mohon maafkan saya. Dan mohon pimpin doa di syukuran anak saya besok. Kiai Saleh menatap tangan itu. Lama lalu, beliau meraihnya. Manusia tempatnya salah, Pak Broto. Semoga Allah memberkahi. Syukuran itu damai. Pak Broto memeluk Kiai Saleh di depan semua orang. Mulai hari ini, katanya, saya izinkan anak-anak mengaji lagi di Serambi. Bahkan saya akan pasang karpet baru untuk mereka. Warga bertepuk tangan. Alhamdulillah. Pak Broto sudah sadar, aku seharusnya bahagia, tapi aku melihatnya. Senyum Pak Broto tidak sampai ke mata. Selama sebulan kampung kami damai. Kiai Saleh kembali mengajar di Serambi. Anak-anak kembali ramai. Pak Broto bahkan ikut duduk di pengajian malam Jumat. Dia terlihat khusyuk. Dia benar-benar sudah berubah, aku mulai percaya. Sampai rapat DKM bulan berikutnya. Bapak-bapak, kata Pak Broto. Wajahnya berseri-seri. Saya punya usul untuk merayakan kedamaian di kampung kita. Dan sebagai rasa syukur atas suksesnya anak saya. Bagaimana kalau kita adakan ziarah Wali Songo untuk seluruh warga? Pageriuh, gembira, gratis. Tanya seseorang. Tentu tidak, Pak Broto tertawa. Tapi, saya akan sponsori separuhnya. 50%. Alhamdulillah. Dan separuhnya lagi, Pak Broto menjeda. Kita pakai uang kas masjid. Hening. Semua mata tertuju pada Kiai Saleh. Kiai Saleh adalah bendahara abadi. Beliau yang memegang brankas kas masjid. Uang yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit selama 20 tahun. Berapa kas kita, Kiai? Tanya Pak Broto. Kiai Saleh berdeham. Alhamdulillah. Ada sekitar 100 juta rupiah, warga terkesiap. Nah, Pak Broto berteriak. Cukup sekali. Cukup untuk sewa 5 bus. Sisanya saya tanggung. Tunggu Pak Broto, Kiai Saleh angkat bicara. Suaranya pelan. Uang itu, kemana? Uang itu sudah diniatkan warga untuk membangun madrasah. Untuk anak-anak kita. Bukan untuk ziarah, Pak Broto tersenyum. Senyum yang ku kenali. Senyum licik, madrasah, buat apa? Serambi ini masih luas, Kiai. Anak-anak sudah nyaman di sini. Lagi pula madrasah itu, pahalanya nanti. Kalau ziarah, kita beribadah sekarang, bersama-sama. Tapi itu menyalahi amanah, Kiai Saleh bersikeras. Pak Broto berdiri, baik, katanya. Kita ini kan demokrasi. Kita voting saja. Dia menatap warga. Warga yang sudah terlanjur membayangkan ziarah gratis ke makam Sunan Ampel. Bapak, Ibu, siapa yang setuju kita pakai uang kas masjid untuk ziarah Wali Songo? Satu persatu, tangan terangkat Pak RT, Pak RW, Hansip, para pedagang. Ibu-ibu pengajian semua kecuali Keluya Kiai Saleh. Pak Broto tersenyum penuh kemenangan. Maaf Kiai, katanya. Suara terbanyak. Ini keputusan jamaah. Bukan keputusan saya, dia mengulurkan tangannya. Tolong, serahkan kunci brankas kas masjid. Biar saya yang urus semuanya. Kiai Saleh menatap tangan itu. Lalu beliau menatap warga. Warga membuang muka. Kiai Saleh merogoh sakunya. Mengeluarkan kunci kecil berkarat. Beliau meletakkannya di telapak tangan Pak Broto. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya berdiri dan berjalan keluar dari masjid. Malam itu, ku mendengar suara tangis tertahan dari rumah Kiai Saleh. Pak Broto tidak hanya mengambil uang itu. Dia mengambil mimpi Kiai Saleh. Dia menghinanya dengan cara yang paling demokratis dan paling kejam bagian 5. Karma atau keajaiban seminggu itu. Kampung kami sibuk, Pak Broto menjadi pahlawan. Dia memesan bas. Dia memesan catering. Dia mencetak spanduk besar. Ziarah Wali Songo Kampung Sumber Makmur. Disponsori oleh H. Broto. Dia sudah memakai gelar haji bahkan sebelum berangkat. Kiai Saleh, bel. Beliau mengunci diri. Beliau tidak lagi datang ke masjid. Bahkan untuk salat Jumat, beliau patah. Aku mencoba mengunjunginya. Pintunya tertutup. Biarkan Bapak sendiri dulu, San.
kata istri Kiai Saleh dari balik pintu. Bapak kecewa, bukan pada Pak Broto, beliau kecewa pada jamaah. Aku terduduk di depan pintu rumahnya, gagal hari Kamis, sehari sebelum keberangkatan. Sebuah mobil hitam mewah, plat B, masuk ke gang sempit kampung kami. Mobil itu berhenti, seorang pria gagah, memakai batik mahal turun. Dia terlihat bingung. Permisi mas, katanya padaku. Saya cari Kiai Saleh, benar ini rumahnya? Benar pak, tapi Kiai sedang. Saya Ridwan, katanya. Curi kasih murid beliau. Aku bingung. Aku kenal semua murid Kiai, aku tidak kenal dia. Murid, 10 tahun lalu, katanya dia seolah membaca pikiranku. Pria itu, Pak Ridwan A. bercerita, saya dulu anak paling nakal di kampung ini mas, anak yatim. Miskin, tidak ada yang mau mengajar saya. Saya dianggap sampah. Dia menatap rumah panggung Kiai Saleh, matanya berkaca-kaca. Hanya beliau, katanya. Hanya Kiai Saleh. Beliau yang memanggil saya. Beliau yang sabar mengajari saya alif bata di Serambi itu. Beliau yang membelikan saya sarung. Saat saya mau merantau ke Jakarta, saya tidak punya ongkos. Beliau menjual satu-satunya cincin di jarinya. Cincin kawinnya, dia berikan uangnya pada saya. Beliau cuma bilang, Pak Ridwan terisak, jangan lupakan salat, dan kalau sukses, jangan lupakan anak-anak yatim seperti kamu. Aku merinding, saya kesini untuk menepati nazar saya, mas. Saya sudah sukses. Saya datang untuk membangun madrasah, membangun pondok pesantren untuk guru saya. Tepat saat itu, pintu rumah Kiai Saleh terbuka. Kiai berdiri di sana, lebih kurus, lebih pucat. Ridwan, bisik Kiai, Kiai. Pak Ridwan berlari. Dia tidak peduli jas mahalnya. Dia bersujud. Dia mencium kaki Kiai Saleh. Maafkan saya, Kiai. Maafkan saya baru datang. Kiai Saleh mengangkatnya. Memeluknya, kamu. Anak nakal itu? Aku melihat Kiai Saleh menangis. Pertama kalinya. Bukan tangis sedih. Tangis haru yang meledak. Dan saat keajaiban itu terjadi di rumah Kiai di seberang jalan, Karma sedang mengetuk pintu rumah Pak Broto. Teleponnya berdering. Halo. Dengan izin bas, Zihara Pak Broto, IPA. Dibatalkan. Kenapa? Delete event organizer? IO mana? Saya tidak pernah pakai IO. Saya bayar langsung. Demi Pak Broto panik. Dia menelepon bank. Saya mau cek transfer. Atas nama CV. Amanah Ziarah. Ya, itu dia. Apa? Perusahaan itu tidak terdaftar? Penipuan. Pak Broto terduduk. Lemas ke orang yang dia percaya untuk mengurus ziarah. Orang yang dia temui di kota kabur. Membawa semua uangnya, termasuk 100 juta rupiah. Uang kas masjid, uang amanah untuk madrasah. Habis bagian 6. Akhir emosional berita itu menyebar seperti kilat. Dalam 1 jam, rumah Pak Broto dikepung warga. Mana uang kami, Pak Broto? Penipu. Kau ganti uang kas masjid. Kau gadaikan ibadah kami. Pak Broto hancur. Dia bukan lagi pahlawan. Dia adalah pesakitan. Dia harus menjual mobil mewahnya. Dia harus menjual sebagian sawahnya. Hanya untuk mengganti 100 juta uang kas masjid. Dia bangkrut 6 bulan kemudian. Pemandangan di kampung kami berubah. Di tanah kosong, tepat di sebelah masjid, berdiri sebuah bangunan 2 lantai yang megah. Madrasah Al-Hidayah wakaf dari Ridwan, murid Kiai Saleh. Hari ini, peresmiannya, ramai sekali. Anak-anak berseragam baru berlarian. Pak Ridwan ada di sana, berdiri di belakang, memberi tempat terhormat di depan untuk gurunya. Kiai Saleh terlihat berbeda. Beliau memakai jubah putih bersih, wajahnya bercahaya. Beliau tidak lagi terlihat rapuh. Beliau terlihat menang. Beliau mengambil mikrofon. Suaranya kembali jernih. Assalamualaikum. Seluruh kampung menjawab, Bapak Ibu sekalian, kata Kiai. Rumah Allah, masjid, tidak pernah sepi. Jika orang dewasanya sibuk dengan urusan dunia, beliau akan kirimkan anak-anak kecil untuk meramaikannya. Mata Kiai Saleh menyapu kerumunan. Jangan pernah meremehkan anak-anak yang mengaji di Serambi. Jangan pernah meremehkan 1-2 anak ingusan. Karena kita tidak pernah tahu, lanjut beliau, suaranya bergetar. Anak ingusan mana yang kelak akan kembali dan membangunkan istana untuk agama Allah. Mata Pak Ridwan berkaca-kaca, aku ikut menangis.
Aku mencari satu sosok, dia ada Pak Broto. Dia ada di kerumunan paling belakang, jauh, dekat gerbang. Dia tidak lagi memakai batik mahal. Dia memakai kaos oblong yang kusam. Wajahnya kosong, dia tidak lagi kaya. Dia tidak lagi berkuasa. Dia hanya Pak Broto. Dia melihat semua ini. Melihat kemegahan yang seharusnya menjadi miliknya. Tiba-tiba Kiai Saleh seperti tahu dia ada di sana. Mata Kiai Saleh menatap lurus ke arah Pak Broto. Pembangunan ini, kata Kiai Saleh, belum selesai. Madrasah ini masih butuh banyak tenaga. Masih butuh yang mengurus. Pintu madrasah ini terbuka untuk siapa saja yang mau beramal. Kiai Saleh menjeda, termasuk Pak Broto. Mari Pak, kita makmurkan bersama. Hening, itu bukan ajakan. Itu bukan sindiran, itu adalah pukulan terakhir. Pukulan yang paling telak, yang paling mematikan. Kiai Saleh tidak membalas dendam. Beliau hanya menunjukkan levelnya. Level seorang guru yang ikhlas. Pak Broto tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa bergerak, dia hanya menunduk. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Bukan dengan amarah seperti dulu, tapi dengan rasa malu yang tak tertanggungkan. Monolog batin, aku melihat punggung Pak Broto yang menjauh. Dan saat itu juga, dari dalam madrasah, aku mendengar suara puluhan anak-anak mengaji. Suara yang dulu coba dibungkam oleh Pak Broto, kini terdengar. Lebih keras, lebih merdu. Dari sebelumnya aku sadar, investasi terbaik Kiai Saleh bukanlah di brankas kas masjid. Investasi terbaiknya kepada anak-anak yang dulu dia ajar dengan sabar di Serambi. Dan investasi itu baru saja cair.